Halo bosku, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Cah Ngunung. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau berbagi ini ya rekan-rekan cara mengecat jendela kayu ya. Jendela kayu zaman dulu ya masih full kayu, belum menggunakan kaca. Untuk kondisinya juga seperti ini ya, kasar. Untuk jendelanya dan juga sudah keropos di bagian kusen, terutama di bagian bawah ini ya rekan-rekan. Jadi nanti kita akan perbaiki terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke proses pengecatan. Nah, di sini untuk langkah pertama kita amplas terlebih dahulu ya rekan-rekan. Di sini saya menggunakan amplas nomor 120, ataupun kalau kurang kasar rekan-rekan bisa menggunakan amplas nomor 100 ya. Ataupun sebenarnya kalau untuk jendela ataupun pintu sekarang ya, yang tukang-tukang sekarang itu biasanya sudah halus ya, jadi cukup menggunakan amplas 150 ataupun 180 untuk pintu-pintu yang ataupun jendela kusen yang sudah halus. Nah, selanjutnya juga kita bersihkan ya rekan-rekan, terutama di bagian yang keropos ini, karena nanti akan kita lakukan penambalan ataupun kita dempul supaya lebih terbentuk untuk kusennya nanti ketika dicat lebih terlihat rapi. Nah, untuk dempul sendiri ataupun tambalnya saya hanya menggunakan air yang kita campur menggunakan lem putih. Selanjutnya di sini kita campurkan dengan semen putih ya rekan-rekan. Sebenarnya lebih bagus untuk bila lukanya itu dalam ya, untuk kroposnya dalam itu menggunakan semen putih yang dicampur menggunakan pasir. Tapi karena di sini saya nggak ada ya untuk pasir, jadi saya gunakan semen putih yang dicampur dengan lem dan air, tetapi kita buat agak kental ya, supaya bisa menutup lubang yang agak dalam seperti ini. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita aplikasikan ataupun kita dempul terlebih dahulu untuk bagian-bagian yang keropos seperti ini ataupun bekas dimakan ribik ataupun rayap ya rekan-rekan. Kita tambal di semua bagian, terutama di bagian-bagian yang agak dalam. Jadi nanti ini untuk proses pendempulan ataupun penambalan ini nanti bisa sampai 1, 2 ataupun 3 kali ya rekan-rekan untuk menghasilkan hasil yang lebih halus dan rata. Nah, kita utamakan dulu di bagian-bagian yang keropos-keropos seperti ini ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya di sini kita dempul juga untuk bagian kusennya karena di sini nggak rata dan juga nggak halus. Nah, ini kondisi setelah kita dempul semua ya. Nanti kita akan lanjut untuk ke lapis kedua. Ini tadi sudah dempul semua itu sekitar jam 12 lebih sedikit. Dan ini jam setengah 2 lebih ya rekan-rekan. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nah, untuk lapis kedua ini dempulnya itu agak encer ya. Tujuannya supaya nanti untuk tekstur yang dihasilkan itu lebih halus. Dan untuk proses pengaplikasiannya sama seperti cara pendempulan di awal ya. Karena ini lapis kedua hanya untuk memperhalus permukaan supaya nanti proses pengamplasannya lebih mudah. Dan ya ini setelah kering ya, 1 hari ini kita dempul itu kemarin. Nah, di sini selanjutnya kita amplas lagi ya. Di sini saya menggunakan amplas nomor 150. Cukup karena nanti untuk pengecatannya juga manual ya, menggunakan kuas dan roll, jadi nggak terlalu halus banget, nggak apa-apa ya, kecuali rekan-rekan pengecatan menggunakan semprot itu pastinya harus lebih halus lagi untuk pengamplasannya. Sini kita amplas semua dan setelah kita amplas juga jangan lupa kita bersihkan untuk sisa ataupun debu-debu amplasannya supaya nanti cat lebih menempel dengan baik. Nah, untuk cat sendiri saya menggunakan cat minyak ya rekan-rekan, warna putih dari Avian seperti ini. Dan sebelumnya kita campur juga menggunakan thinner. Thinner juga saya menggunakan yang murah saja ya rekan-rekan, yang botolan, untuk belinya hanya 10.000.
Di sini karena terlalu banyak ya, kita pisah dengan wadah, selanjutnya kita campur ke thinnernya dan kita aduk sampai benar-benar tercampur. Nah, di sini untuk langkah pertama sebelum kita cat menggunakan roll, untuk bagian-bagian yang nantinya tidak terjangkau menggunakan roll ataupun tidak bisa menggunakan roll, kita gunakan kuas terlebih dahulu ya rekan-rekan. Ini tinggal kita lakukan semua di bagian-bagian yang tidak terjangkau ataupun tidak bisa menggunakan roll, kita kuas terlebih dahulu. Dan tadi setelah proses penguasan lapis pertama selesai, ini saya langsung aplikasikan lagi ya. Jadi untuk proses menggunakan kuas ini saya lakukan 2 kali supaya lebih menutup dengan sempurna sebelum nanti kita lanjut ke proses pengecatan menggunakan roll. Nah, setelah tadi proses penguasan selesai, di sini selanjutnya untuk bagian-bagian media yang lebar kita gunakan roll supaya untuk hasilnya nanti lebih bagus ya rekan-rekan, tidak menggaris bekas kuas. Nah, untuk roll sendiri di sini kita lakukan perlahan ya rekan-rekan, dan juga setelah merata seperti ini itu masih sedikit kita roll, tetapi untuk pengerolannya kita lakukan sedikit mengambang, jangan kita tekan ketika untuk warnanya itu sudah merata, hanya untuk menghilangkan bintik-bintik bekas cat minyaknya. Jadi jangan langsung kita tinggal ya, setelah merata kita roll agak mengambang supaya bintik-bintiknya itu hilang. Dan usahakan di bagian sudut ataupun sambungan seperti ini ya, antara sudut dan sudut, usahakan langsung ya rekan-rekan untuk pengecatannya, jangan dijeda, karena kalau dijeda nanti terlihat sambungan antara lapis pertama dengan yang lapis yang sebelahnya. Dan untuk proses yang lainnya sama seperti itu ya rekan-rekan. Untuk yang jendela satunya prosesnya sama seperti yang pertama tadi. Iya, dan seperti ini ya karena untuk hasil jadinya setelah 2 lapis. Jadi ini tadi 2 lapis saya kasih jeda itu sekitar 1,5 jam tergantung cuaca ya, 1 sampai 2 jam lah kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata untuk kameranya belum on ya rekan-rekan, jadi nggak kerekam. Untuk prosesnya sama seperti lapis pertama, hanya kita beri jeda 1 sampai 2 jam. Dan ini adalah video sebelum kita cat untuk kondisinya seperti ini, dan ini hasil setelah jadinya rekan-rekan. Bisa rekan-rekan nilai sendiri ya, setidaknya bisa lebih bagus ya untuk hasilnya, walaupun di awal kondisinya seperti itu. Jadi untuk video kali ini itu saja cara mengecat ulang jendela lama yang keropos ataupun dimakan rayap ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan kalau suka dengan video ini silahkan like, kalau ada pertanyaan ataupun saran tulis di kolom komentar, dan kalau suka dengan channel ini silahkan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.